Saat itu saya deg-degan itu Bang. Mudah-mudahan saya salah. Betul Bang, analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Deg-degan Bang. Saya buka, ya Tuhan, saya kok benar. Maksudnya supaya tidak ada sejarah yang kotor, saya berpikir biarlah saya yang salah Bang. Ternyata ketika saya buka, saya sentuh, dikasih waktu 5 menit, terus saya foto. Ini teknologi belum ada tahun 1985. Makanya saya bilang di situ, malah saya lemas Bang, lemas. Kok bisa saya benar, harusnya salah saya. Kok bisa seperti ini sejarah Indonesia? Jadi kan begini, Bung Risman ya, ilmuwan itu bisa salah tapi tidak boleh bohong kan? Iya, tidak boleh bohong Bang. Saya boleh salah dan saya akan akui. Berarti pengamatan visual saya lewat TV itu salah. Gitu ya. Tetapi ketika saya datang malah saya yang lemas Bang. Kok benar? Gitu ya. Kaget Bung Risman. Kaget, harusnya saya salah. Tetapi ya logika kajian saya, apa yang saya pelajari, ya mengotak-atik jejak digital segala macam 30 tahun ini, ya saya tidak bisa bohong bahwa itu teknologi phone itu sudah sangat modern. Karena memang teknologi itu belum ada Bang, belum lahir. Tapi itu kan skripsi Bung Risman ya? Loh, kalau skripsi nggak lolos bagaimana mungkin dapat ijazah Bang? Oh gitu ya. Kan kita lihat di lembar pengesahan skripsinya Pak Joko Widodo itu benar-benar sempurna rata tengah. Rata tengah, itu prosesor yang sangat modern. Rata tengah, terus lebar antar kata itu bervariasi sehingga membuat lembar pengesahan skripsi itu rata tengah. Coba abang bayangkan pakai manual, ketik manual, hitung huruf demi huruf, sehingga terus lebar antar kata harus kita sesuaikan, sehingga rata tengah sempurna. Itu tidak mungkin Bang. Saya Lukman, nama saya singkat. Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai? Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Ya, udah. Nah, saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran. Coba dibuka di bagian yudisium atau di bagian mana saja kemahasiswaan, tapi biasanya di yudisium karena lengkap dari semester 1 sampai semester 8 itu ada data mahasiswa. Satu hal, coba tolong tunjukkan kalau memang Bapak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan lulus bergelar insinyur, tolong satu dibuka. Di mana dan kapan beliau melaksanakan kuliah kerja nyata. Itu saja cukup. Yang lain saya tidak akan mempedulikan. Tolong dibuka di mana, kapan, di mana itu maksudnya lengkap, biasa dusunnya apa, kelurahan atau desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa. Kalau kuliah kerja nyata tuh rata-rata 3 bulan Pak. 3 bulan, 2 atau 3 bulan kalau luar Jawa, 2 bulan kalau dalam Jawa 3 bulan. Ada 3 sampai 4 SKS. Tolong buka aja itu. Buka itu di mana dan kapan beliau pernah melaksanakan kuliah kerja nyata. Dan pasti ingat, tidak akan mungkin lupa itu. Pasti itu ingat. 10-20 tahun yang lalu. Karena apa? Kuliah kerja nyata ini wajib hukumnya. Yang dicetuskan salah satu oleh Bapak Profesor Kusnadi yang kebetulan dosen pembimbing saya juga dulu. Jadi macam-macam, istilahnya Rumble Basel. Aku jangan besarin ya, ini ada info penting ya. Iya. Jadi hakim itu harus inisiatif ambil ijazah Jokowi, periksa. Untuk melengsarkan Gibran. Seperti itu, harapan saya seperti itu Pak. Sekarang TNI siap mengawal. Sementara itu aja. Itu aja dulu komennya. TNI udah buat statement, nanti gua kasih. Oke, Bang Tobat, terima kasih Bang Tobat udah hadir ya. Makasih Bang Tobat.
Kim, tolong jangan bikin rungkat lagi ya. Ada 2 kali nih aku rungkat nih. Tenang. Jangan Bos. bikin rungkat lagi ya. Ini Bahasanya agak ditahan-tahan Maaf ya. nih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab yang tadi ya, host. Masalah prosedur hukum tadi, Jangan host. jangan turun dulu. Maksudnya bahasanya ditahan. Host bisa jawab yang tadi masalah prosedur hukum tadi gak, host? Ada pertanyaan dari Siber tadi, host. Biar saya Mana, jelaskan. Bang? Dikit. Bisa saya jelaskan dikit gak yang pertanyaan Siber tadi? Oh, Bisa nggak? boleh. Silakan. Oke. Ya boleh Pak. Makasih Bang Siber. Bang Siber, itulah yang saya jelaskan tadi Bang Siber. Kita berbagi sedikit pengetahuan kok, yang saya sedikit Bang Siber. Yang sekarang itu dilakukan itu gugatan perdata Bang Siber. Itu yang saya katakan tadi. Ini masalah pemalsuan itu masalah pidana. Kok digugat secara perdata? Kalau secara perdata itu hakim bersifat pasif, Bang Siber. Hakim itu tidak bisa memaksa orang, karena itu adalah privasi, hak masing-masing. Kalau perdata itu tidak harus hadir prinsipalnya, hanya kuasa hukumnya boleh itu Bang Siber. Jadi nggak ada pidana. Itu kalau tidak hadir itu diwakili oleh pengacaranya, kuasa hukumnya itu tidak contempt of court, itu tidak termasuk kena perdata. Nah, kalau pidana tidak mau hadir, saya sudah sekalian tadi, itu bisa upaya paksa dijemput itu Bang Siber. Saya hanya prosedurnya saja. Nah, tapi tadi itu juga itu Bang Siber, saya sampaikan tadi. Di perdata nggak bisa digugat masalah pemalsuan pidana. Sementara suka apapun tidak suka, tolong diklik lagi pasal 78 KUHP. Kita kan harus pakai undang-undang, bukan maunya kita, undang-undang yang berlaku. Pasal 78 KUHP itu mengenal daluarsa. Nah, yang masalah ijazah palsu ini kan udah lewat 12 tahun. Sementara ancamannya ini kan 6 tahun tuh, Bang Siber. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu menurut undang-undang ya, bukan kata asmara nih, hanya menyampaikan undang-undangnya saja. Seperti itu ya Bang Siber. Makasih. Oke, Terima kasih, sama-sama. Silakan mungkin Bang Siber. Itu aja. Ya, Saya Mas juga Ibar, masih lanjut. bingung kenapa yang dimasuk Karena di ini nih lebih kasus besarin perdata SOP. ya, bukan pidana. Padahal kan pemalsuan dokumen mestinya ya Saya pidana. boleh bicaranya Oke nih lah. host. Nah, itu Sabar, yang sabar, kita sabar, sampaikan tadi sabar. Siber. Seharusnya advokatnya itu pasti tahu Saya itu. dari tadi menguasai room mulu. Pasti pengacaranya tahu itu gugatannya harus ke pidana tuh Bang Siber. Kita sependapat tuh Bang Siber, bukan gugat perdata. Prosedurnya aja yang salah tuh Bang Siber. Makasih. Oke, Jadi namanya sedikit aja. Jadi gini Oke, Bang ya. silakan. Ijazah asli Jokowi ini cuma jebakan aja. Sugi Nur, Bambang boleh Tri bicaranya itu ini, host. Saya naik mau contoh. bicara, host. Sabar dulu, sabar. Masih di bawah masih ada Yang belum ngomong. kok, akhirnya yang udah pada naik juga. akhirnya Sabar. mereka Gantian. itu dipenjarakan. Udah lah nggak usah Dulu bahas ijazah Jokowi. Tunggu dulu Jimmy. Dulu janji ingin menunjukkan ijazah aslinya melalui pengacaranya waktu di persidangan. Sampai Punya detik ijazah, detik ijazah. ini pun itu tidak pernah terwujud gitu loh. Dan semua penggugat itu berakhir di penjara. Ini liciknya, ini jahatnya Jokowi. Kan itu. Pertanyaannya siapa aktor intelektual? Dan apa motivator intelektual itu? Dan kenapa bisa kebodohan ini berlangsung hampir 20 tahun sejak menjadi wali kota Solo? Ini kebodohan dan pembodohan sistematik, terstruktur dan masif. Selain Bambang Tri, kita bisa melihat itu yang pengacaranya di PSN tuh Solo, si Zainal Mustafa. Itu ditersangkakan, termasuk sekarang terakhir ini Amin Rais ini. Hati-hati nih, siapa yang pembogat pasti tersangkakan. Sudahlah, kita sudah tahu itu tulasnya. Makasih Yos. Oke, terima kasih Bang. Dan bagus. Mungkin Mbak Ripa. Assalamualaikum Mbak Ripa. Silakan Mbak Ripa. Oke bang, kalau sih lebih ke ini aja bang. Kita orang-orang ini butuh kejujuran aja. Soalnya masyarakat kecil mau cari kerja, tampilkan ijazah. Ada pula yang ditahan ijazahnya ya kan. Nah ini sekelas kepala daerah ataupun kepala negara yang diminta untuk menunjukkan keaslian ijazahnya kok nggak berani gitu loh. Masalahnya ada apa? Dengan dalil saya nggak berhak menunjukkan ijazah saya. Kok nggak berhak? Beliau melamar menjadi kepala negara, melamar menjadi pelayan masyarakat.
Iya, tunjukkan CV-nya. Ini dia data saya. Ini data-data saya loh. Kok nggak ada hak dia katanya? Kan nggak masuk akal hari ini dia ngomong seperti itu gitu loh. Menurut saya sederhananya seperti itu aja bang. Kenapa nggak mau gitu loh? Soalnya bukan kita yang minta, dia yang ngajukan diri untuk jadi presiden gitu. Dia yang minta untuk jadi kepala daerah gitu. Jadi dia yang mengajukan. Di saat sekarang masyarakat ingin melihat keaslian dokumen dia, kenapa dia bilang saya nggak ada hak untuk ini, nggak ada ini, nggak mesti harus menunjukkan itu, kan nggak masuk akal. Coba kita analisa sedikit itu aja lah, coba bahasanya. Loh saya nggak ada hak untuk menunjukkan itu, nggak ada kewajiban katanya. Maksudnya nggak ada kewajiban untuk menunjukkan itu gitu. Kan nggak masuk akal hari ini dia ngomong seperti itu. Soalnya menjadi kita minta dia loh yang ingin mengajukan diri sebagai kepala daerah. Turun satu termol. Ya gitu bang Rom. Nah ini. Ya gimana mau nunjukin bang? Memang kenyataannya nggak ada itu. Dia bisa nunjukin ke pengacaranya, tapi nggak bisa nunjukin ke orang-orang, kan lebih aneh. Betul bang, kita nggak muluk-muluk jauh-jauh kayak gini. Iya, yang nggak kuat ya, mohon aja turun terjun payung aja langsung. Silakan Os. Oke ya, Kimi silakan Kimi. Makasih host, terima kasih sudah diberi waktu untuk bernarasi ya. Teman-teman, Bahasanya dijaga ya, jangan sampai rungkat ya. santai aja host, jangan nyolotos, santai. Jadi gini ya teman-teman, kalau saya nggak peduli sama ijazah Jokowi karena saya bukan pendukung Jokowi. Jadi bukan urusan saya nggak bakalan ngurusin apalagi bersuara tentang si Jokowi karena saya nggak pernah milih dia ya. Jadi yang saya bahas adalah ke depannya itu pendukungnya Gibran. Lepas kacamata kok Kimi, nggak sopan. Jangan mata kau juling itu Kimi. Aduh. Silo sakit. Nah, gitu loh. Jadi gini teman-teman, pendukung Gibran itu kan nantang Pak Tri Sutrisno untuk dicabut giginya. Nah itu udah dicari ya. Tunggu nanti anak-anak buahnya Gibran mau dikasih salam olahraga ya. Ya. Terus isu mengenai 8 purnawirawan menuntut untuk dilengsarkannya Gibran didukung oleh TNI untuk mengawal terjadinya pelengserannya Gibran. Jadi semua udah mendukung, kalangan mahasiswa, semua tokoh-tokoh, semua udah mendukung, tinggal dieksekusi aja. Kalau Pak Prabowo nggak mau turunin Gibran, ya tanya nanti kita nggak akan pernah dukung Prabowo lagi. Karena selama ini Prabowo itu yang mendukung purnawirawan, salah satunya. Tapi kan kalau masalah yang pendukung Gibran kemarin mau copot gigi Pak Tri itu kan udah klarifikasi dari minta maaf. Ya kalau minta maaf mah percuma, orang Jokowi aja dulu kalau ngina dia aja orang di penjara. Lah buktinya orang ngomong ijazah aja belum tentu ijazahnya ada apa enggak aja udah ditangkap. Betul Kimi, betul. Sekarang walaupun Undang-undang ITE. walaupun si dia udah minta maaf, tetep dong salam olahraga itu harus. Jadi begini berarti itu ya, kemarin katanya yang pendukung Gibran itu yang menyatakan Pak Tri kemarin itu mau giginya dicopot, jadi berarti mungkin besok nih gigi dia mau dicopot ya sama orang-orang ya. Maksudnya yang gigi yang kemarin kan mau yang pendukung Gibran kemarin itu kan katanya yang mau mencopot gigi Pak Tri, dia kan udah klarifikasi, berarti kan sekarang dia lagi dicari tuh. Jangan-jangan nanti setelah dicari dia mau malahan gigi dia mau dicopot gitu ya kira-kira. Dicopot lagi, tapi kan tahu sendiri anak Pak Trisno tuh letnan juga, bintang ya kan, jenderal juga. Jadi ya minimal taruh penjara, nanti dikasih salam olahraga di dalam dikit-dikit ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ya, terus saya juga udah lama olahraga ya kan. Saya akan memberi pelajaran salam olahraga juga. Izin banget Rom. Nah, silakan. Nengok negeri kita ini kayak nengok film India. Jadi aku dulu waktu kecil-kecil nengok film India, pas pembintangnya udah menang lawan penjahatnya datang polisinya. Jadi inilah aku tengok Indonesia kita ini. Contoh seperti yang dibilang sama Bang Agus, Bang Tobat tadi,
setelah kejadiannya selesai baru kita mau sibuk-sibuk. Di saat waktu kejadiannya ada, kayak manapun kita bersuara tidak bisa. Contohnya waktu MK membuat keputusan demo kayak gimana. Kemudian dulu waktu ijazah ini, waktu Jokowi masih Pak Jokowi masih menjabat, enggak juga, padam juga ya kan. Habis ini kita coba berkoar-koar lagi, enggak juga, cuma satulah. Sekali yang jebol 98 menurunkan Soeharto. Tengok cuma itu. Berkoar-koar pun kita sekarang rasanya betul juga kata si abang apa ini di berkoar kita nanti yang ini ada yang melindungi aktor intelektualnya gitu loh. Jadi seakan-akan suara rakyat pun aja sekarang nggak berharga. Kemanapun demo, kemanapun itu mahasiswa pun turun ke jalan. Hari ini tidak merubah apa-apa aku tengok gitu loh. Saya ingin menyampaikan informasi ya. Per hari ini kan saya udah keluar dari rumah ya, dari jam 3 lah, biasa lah ya, namanya manusia kan. Kita bersihin rumah, nyiapkan sarapan anak, lalu anak berangkat sekolah, lalu kita ada urusan juga untuk bisnis ya kan. Terus suami lu nggak urus akhirnya- game? Iya, jadi Nggak, gubernur suaminya- di Jakarta itu ya, saya teringat pada masa Dengerin siapa ya? dulu, itu kau ditanya sama host, aduh. Apa Kan host? tadi kan ngurusin anak, ngurusin rumah, suaminya nggak diurus apa? Ini belum pernah kena salam olahraga ini hostnya ini.